teriak sekencang mungkin. Tunjukkan kalau adik-adik semua adalah adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan. Sudah siap Kak Feby? Siap Kak Deno. Hitungan ketiga kita teriak shalom. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa. Begitu baru menunjukkan kalau adik-adik semua adalah adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan. Nah, kalau kira-kira semalam Kak Feby tidurnya bagaimana? Kak Feby tidurnya kurang enak sih, soalnya dapat mimpi buruk. Mimpi buruk? Iya Kak Deno. Mimpi apaan itu? Kak Feby mimpi buruknya Kak Feby jatuh dari pohon. Ya kok bisa? Nah, kalau Kak Deno semalam mimpinya mimpi yang sangat bahagia sekali. Kak Deno mimpi apa tuh? Mimpi dapat uang 2 miliar. Wow. Jadi jelas dong. Jadi Kak Deno pengen bangun rumah yang besar, pengen traveling ke dunia manapun. Kalau Kak Deno pikir-pikir sih semalam mungkin Kak Feby tidurnya lupa berdoa. Oh iya betul Kak Deno. Pantasan, makanya Kak Feby tidur itu harus berdoa. Semalam Kak Deno itu berdoa, makanya mimpinya mimpi indah, mimpi baik. Terima kasih Kak Deno untuk tipsnya. Ya, bagaimana dengan adik-adik? Apakah semalam adik-adik tidurnya itu berdoa atau tidak berdoa? Nah, kalau yang tidak berdoa mungkin bisa dapat mimpi buruk seperti Kak Feby. Oke, untuk itu kita lupakan aja. Tapi jangan lupa untuk berdoa ya adik-adik. Sekarang kita harus siap untuk puji Tuhan. Kita harus bernyanyi dengan semangat. Betul sekali Kak Deno. Dan lagu pertama untuk membuka sekolah minggu online kita adalah Saya Bergirang. Semua sudah siap? Sudah harus siap. Oke Kak Yogi, Saya Bergirang. Tepuk tangannya yang penuh sukacita, yang semangat. Dan tunjukkan kalau anak-anak Par Jemaat Manado adalah anak-anak yang hebat. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, sekarang selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Sekali lagi penuh semangat, saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, sekarang selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, nyanyi saksikan cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Wah, luar biasa. Ternyata adik-adik di rumah semangat ya puji Tuhan. Betul sekali Kak Deno. Kalau Kak Feby hari ini semangat tidak puji Tuhan? Ya selalu semangat karena Tuhan Yesus terlalu baik. Betul sekali, karena Tuhan Yesus terlalu baik untuk kita semua, untuk anak-anak di rumah, untuk Kak Feby dan Kak Deno. Nah, kali ini adik-adik kita akan membuka ibadat sekolah minggu kita dengan berdoa buka. Untuk itu adik-adik semua harus lipat tangan, tutup mata dan jangan beribut. Semua harus sikap doa yang benar. Dan kita akan doa buka. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena atas berkat dan penyertaan-Mu, Kau telah memberkati kami ya Bapa. Bapa, tidak saja kami akan memulai ibadat sekolah minggu kami Bapa, ibadat online kami, kiranya Kau memberkati, Kau menolong Bapa, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah datang dan juga telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Feby yang sudah berdoa. Selanjutnya kita akan lebih semangat lagi. Jadi buat adik-adik di rumah silakan berdiri. Ayo silakan berdiri. Bangun, bangun, bangun. Oke, sudah semangat kita menyanyi lagu yang ada gerakan. Lagunya Aku Anak Raja. Siapa yang mau jadi anak raja? Angkat tangan.
Vivi juga mau, kalian juga mau. Adik-adik juga harus mau jadi raja ya. Oke, kita menyanyi Aku Anak Raja. Kayogi musik, Kayogi. Silakan tunjukkan bahwa adik-adik adalah adik yang semangat di pagi ini, semangat untuk memuji Tuhan pastinya. Mana tepuk tangannya adik-adik? Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan di, pinggul di, kaki di, putar badan. Tangan di, pinggul di, goyang-goyang, kaki di, sentak-sentak, putar badan. Sekali lagi yang lebih semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan di lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Dan jangan duduk. Jangan duduk karena kita masih ada lagu yang perlu gerakan. Dan lagu berikutnya adalah Bagaimana Cara Musa. Kalian pikir bagaimana cara Kak Febri? Bukan, tapi bagaimana cara Musa. Semua pasti tahu kan? Oke, siap menyanyi dengan penuh sukacita dan harus semangat. Bagaimana cara Musa? Waduh, kalau kalian pikir sih mungkin kurang semangat ya. Kita coba lagi sekali lagi. Tapi yang harus lebih semangat. Kan adik-adik sudah sarapan, Kak Feby juga sudah sarapan, Kadal juga sarapan. Harus semakin semangat. Silakan Kak, kita sekali lagi. Bagaimana cara Musa? Tepuk tangannya mana? Boleh senyum, boleh tunjukkan manis-manis adik-adik. Siap. Bagaimana cara Musa melewati laut? Sekali lagi. Bagaimana cara Musa lewat? Bagaimana? Berjalan bukan berlari, naik kapal juga bukan, berenang bukan terbang. Bagaimana caranya? Allah berfirman, angin bertiup terus menerus. Musa berjalan di atas tanah kering. Halo, wow, luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik yang sudah semangat, sudah luar biasa. Sekarang waktunya untuk kita akan mendengarkan cerita dari Kak Siske. Sebelum itu kita harus menyanyi dan setelah itu kita berdoa. Jadi untuk lagu firman ini kita menyanyi Firman-Mu duta bagi kakiku. Semua siap hati, semua menyanyi dengan sungguh-sungguh untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Siske.
jalanku, tegaklah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu tetap bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam adik-adik, selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online Maranatha Oibufo. Nah, di minggu ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang Kasiske ambil dari Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita mendengar dan sama-sama mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kasiske akan memimpin doanya ya adik-adik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan hari ini masih bisa melayani Engkau dan masih bisa ikut dalam pelayanan bersekolah minggu bersama-sama. Engkau memberkati firman yang akan hamba-Mu bawakan, sehingga firman ini menjadi berkat bagi hamba, juga bagi adik-adik yang mendengarnya di rumah. Ini doa dan harapan kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, Kasiske akan membawakan atau membacakan ceritanya yang terambil dari kitab Bilangan pada Perjanjian Lama, Bilangan 21 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9, di bawah perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang berpagut, jika melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Terima kasih karena sudah bersama-sama mendengarkan bacaan firman dari Bilangan 21 ayat 4 hingga 9 yang tadi Kasiske bacakan. Nah, tema kita pada hari ini adalah kemarahan versus keramahan, atau rasa marah melawan sikap ramah. Nah, adik-adik, dari cerita tadi yang Kasiske sudah bacakan, menceritakan tentang umat Israel dengan pemimpinnya Nabi Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Selama di perjalanan, awalnya mereka sangat bersukacita karena semua suku-suku atau bangsa-bangsa yang berhasil mereka temui bisa dikalahkan dengan bantuan Musa dan tentu saja atas berkat dan tuntunan Tuhan. Tetapi lama-kelamaan dalam perjalanan mereka mulai merasa marah, mereka mulai bersungut-sungut, dan yang pastinya mereka mulai tidak bersyukur dengan keadaan mereka. Mereka mulai menyalahkan Musa, mereka mulai bersungut-sungut bahwa makanannya tidak enak,
Mereka harus hidup bertahun-tahun di padang gurun dan harus menempuh jalan yang amat sangat jauh. Karena itu, akhirnya rasa marah yang keluar dari dalam hati mereka bukan rasa syukur. Akhirnya mereka meminta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan mereka menjumpai sekumpulan ular-ular yang memagut mereka dan membahayakan nyawa atau jiwa mereka di padang gurun. Musa pun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Musa. Ia mengampuni bangsa Israel karena dia mengasihi umatnya. Karena itu, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat sebuah ular tembaga atau ular tedung sebagai simbol pengampunan Musa kepada umat Israel. Jika ada salah satu orang yang digigit atau dipagut ular, tetapi tetap memandang kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa, maka dia akan tetap hidup. Simbol ini sebagai pengharapan bangsa Israel bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat mereka. Dan memang terjadi demikian. Setiap orang yang melihat pada ular tembaga itu ketika dipagut, mereka tetap hidup sebagai lambang kasih dari Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dari cerita ini Kak Siska ingin bertanya, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bangsa Israel diberkati Tuhan dengan bisa keluar dari tanah Mesir dengan selamat. Setiap bangsa yang mereka temui, mereka bisa mengalahkannya, bahkan merebut daerah kekuasaannya. Mereka juga diterima oleh bangsa-bangsa lain dengan baik, diberi makan oleh Tuhan, dituntun dengan baik oleh Nabi Musa, dan tentu saja diberkati. Tetapi kira-kira apa ya yang membuat bangsa Israel terus-menerus dipenuhi rasa marah? Jawabannya ada satu hal adik-adik, yaitu mereka kurang bersyukur. Karena rasa kurang bersyukur inilah menyebabkan timbul rasa marah dari dalam hati mereka. Karena itu segala hal menjadi salah. Mereka sudah cukup makan, tetapi mereka masih mengeluh rasa makanan yang hambar. Mereka sedikit lagi sampai ke tanah Kanaan, tetapi mereka masih mengeluh perjalanan yang sangat jauh. Mereka dikerumuni oleh keluarga mereka, tetapi mereka masih mengeluh bahwa hidup mereka susah. Tuhan juga mengirimkan tiang awan dan tiang api yang melindungi mereka dari panas ketika siang dan malamnya menerangi jalan mereka. Tapi mereka tetap saja mengeluh karena kurangnya rasa syukur. Adik-adik, melalui cerita sederhana ini yang hanya berjumlah sekitar 5 ayat pada pagi hari ini, Kak Siska ingin mengajak anak-anak sekolah minggu, para Maranatas Oibufu semuanya, untuk kita sama-sama menanamkan dalam hati kita rasa syukur. Karena rasa syukur akan meredakan rasa marah yang ada di dalam diri kita. Kita bersyukur atas kesehatan yang masih Tuhan beri, karena di luar sana ada wabah COVID di mana-mana. Kita bersyukur karena kita masih bisa sekolah, karena di luar sana ada berjuta-juta anak yang rindu untuk bisa sekolah, karena saat yang sama mereka harus bekerja. Kita bersyukur, kita bangun, bisa dicukupkan makanan 3 kali sehari, karena ada teman-teman kita di luar sana yang bahkan mungkin untuk makan saja 1 kali atau 2 kali atau sangat susah sekali. Dan adik-adik, kita bersyukur untuk pakaian yang masih kita pakai. Meskipun tidak baru, harus setiap hari kita mengganti dengan pakaian baru, tetapi pakaian kita masih layak. Karena teman-teman di luar sana, untuk membeli baru pakaian pun amat sangat susah. Mereka hanya hidup berdasarkan pakaian-pakaian bekas yang bisa disumbangkan kepada mereka. Dan satu lagi, jangan lupa untuk kita bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kedua orang tua yang masih mencukupkan kasih sayang untuk kita. Karena adik-adik bisa lihat, ada teman-teman di sekitar kita
yang tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki kasih sayang yang cukup dari orang tua. Karena itu, dari firman hari ini Kak Siske ingin mengajak adik-adik semua untuk tanamkan rasa syukur dalam diri adik-adik. Bersyukur untuk pakaian, makanan yang cukup, kesempatan bersekolah, kesempatan berteman dengan adik-adik yang lain, bahkan kesempatan bersekolah minggu meskipun hanya secara online. Berterima kasihlah untuk kasih sayang Tuhan berupa nafas kehidupan, kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari teman-teman yang adik-adik jumpai ketika bermain dan bersekolah setiap hari. Kasih sayang dari para pengajar, guru, atau kakak-kakak sekolah minggu yang adik-adik temui di sekolah minggu. Dan ingatlah, semua kasih sayang, semua berkat yang kita dapat adalah bukti kasih sayang dan berkat Tuhan Yesus untuk kita semua. Kiranya firman Kak Siske pada pagi hari ini bisa memberkati adik-adik, sekaligus menumbuhkan rasa syukur bahwa ternyata ada begitu banyak kasih Tuhan Yesus yang bisa kita rasakan secara langsung dalam hidup kita sehari-hari. Kasih Tuhan yang sama kiranya tetap memberkati adik-adik, menjaga adik-adik, sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di sekolah minggu depan. Selamat pagi, shalom, semoga tetap menjadi berkat bagi sesama. Bye-bye. Ya, adik-adik semua sudah mendengarkan cerita dari Kak Siske, dan tentunya nih adik-adik, untuk firman Tuhan di minggu ini kesimpulannya adalah selalu tanamkan rasa syukur dalam hidup adik-adik sebagai wujud keramahan kita. Iya adik-adik, karena dengan bersyukur dapat meredakan rasa marah kita. Nah, untuk itu adik-adik di rumah jangan suka marah-marah, tetapi harus bersyukur, harus bersuka cita. Dan untuk itu seperti yang tadi kesimpulan jangan marah-marah, kita menyanyi sekali lagi lagu yang ada gerakan, yang ada kaitannya juga dengan ini. Dan lagunya adalah KASIH. Sudah siap? Silakan berdiri dan semangat untuk buat gerakannya. Oke, KASIH, kasih. Tepuk tangannya. Kasih. Sekali lagi, kasih. KASIH, KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, itu dia lagu kasih. Apakah adik-adik di rumah sudah melakukan hal kasih atau belum? Kalau Kak Febi sudah belum? Kalau Kak Febi sih dalam proses. Dalam proses. Kalau Kak Danang sudah. Jadi adik-adik harus juga mencoba dan harus juga sudah melakukan hal kasih di dalam hidup, biar adik-adik semua bisa bersuka cita. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kita menyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Lagu ini adik-adik harus menyanyi dengan penuh kesungguhan, bahwa adik-adik merasa kalau adik-adik ini sangat mencintai Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah selamanya.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, semua siapkan hati adik-adik dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami anak-anak sekolah minggu sangat mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan masih menjaga kami dari awal sekolah minggu kami hingga pertengahan dengan baik ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami anak-anak sekolah minggu datang kepada hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil. Tuhan memberkati kami di masa pertumbuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara, menjaga, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengar orang tua, terlebih anak yang patut akan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu yang bersekolah. Kami mohon Tuhan terus menuntun, menjaga kami. Biarlah kami anak-anak sekolah tetap bersekolah dengan baik. Walaupun kami melakukan dengan online, Tuhan terus melindungi, Tuhan terus memberikan semangat. Biar kami anak-anak sekolah minggu mau rajin untuk belajar ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong berikan yang terbaik, sehingga anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit boleh pulih, boleh kembali ceria, dan boleh bersuka cita kembali ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami taruhkan seluruh masa depan anak-anak sekolah minggu para jemaat Maranatha Gufu ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biarlah Tuhan mengatur masa depan anak-anak sekolah minggu yang adalah masa depan yang baik ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami taruhkan sekolah minggu online kami, Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus terus menjaga kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan Yesus, di dalam anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi adik-adik jangan lupa untuk sekolah minggu di minggu depan. Harus semangat untuk terus memuji Tuhan. Dan jangan lupa nih adik-adik, dan jangan lupa Kak Febi, kita harus menjadi adik-adik yang pintar. Nah pintar itu karena kita sekarang kan dalam masa pandemi COVID-19 nih. Betul sekali Kak Deno. Jadi adik-adik itu harus taat dengan protokol kesehatan. Jadi harus apa Kak Febi yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik di rumah harus menaati protokol kesehatan. Yang pertama itu mencuci tangan. Yes. Yang kedua memakai masker. Yes. Dan yang ketiga harus jaga jarak. Ya, Kak Febi pergi dari sini. Jangan. Oke, jadi itu yang harus adik-adik lakukan dan sampai